Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur sebelum kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kesempatan ini. Kami merendahkan hati kami berdoa, kami rindu memberikan pewahyuan kepada setiap kami untuk kami dapat belajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, hidup diperintah oleh damai sejahtera Allah. Hidup diperintah oleh damai sejahtera Allah. Saya ambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambilnya menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala perkataan, segala sesuatu dan yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana jemaat di Kolose yang sudah mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Apa yang membedakan antara manusia baru dengan manusia lama? Apa yang membedakan manusia di dalam Kristus dengan manusia di luar Kristus? Yang membedakan adalah ketika orang percaya itu hidupnya diperintah oleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu harus memerintah di dalam kehidupan kita, berdaulat dalam kehidupan kita, berkuasa dalam kehidupan kita. Ketika damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang akan mempengaruhi, akan mengacukan dan menggoncangkan hidup kita. Mengapa? Karena damai sejahtera Allah yang memerintah dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Panggilan Allah pertama kali untuk orang percaya adalah untuk senantiasa menikmati dan mengalami hidup di dalam damai sejahtera. Hidup yang diperintah oleh damai sejahtera, bukan hidup yang diperintah oleh kekacauan, oleh keributan, oleh pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu tidak akan mempengaruhi orang yang hidup dalam kekacauan. Sebaliknya, orang yang hidupnya diperintah oleh damai sejahtera juga tidak akan dipengaruhi oleh kekacauan dan keributan. Saya berikan satu kesaksian. Tahun 1997 maksud saya. Tahun 1997 kami dari Padi dengan beberapa teman berangkat untuk menghadiri musyawarah daerah ada di Jakarta. Pada saat itu kami dari Pulau Gadung kami naik bis kota menuju ke Keramat Jati, Jatinegara.
Di depan pasar Jatinegara, di situ terjadi keributan yang sangat, ya secara manusia sangat menakutkan. Karena ada yang membawa pentung, ada yang membawa pedang dan sebagainya. Nah, saya ada duduk di belakang. Yang teman saya ini duduk di kursi nomor 3. Nah, pada waktu itu keributan ini mau ngambil seorang anak muda yang berdiri ada di situ. Nah, kaca di samping teman saya ini, Bapak Ibu Saudara, dipukul, lalu hancur kaca itu. Jatuhi teman saya ini. Nah, anehnya teman saya ini tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Ketika terjadi keributan itu, teman saya ini hanya lihat, ya, dengan mata yang berkedap-kedip. Nggak toleh kanan, nggak toleh kiri, kemana-mana nggak. Saya mengawasi dari jauh. Kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap teman saya akan mendekat. Nah, saudara, ternyata dia ngambil keributan ini, ngambil seorang pemuda dibawa keluar. Yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu Saudara, teman saya ini, saudara, saya deketin saya ke depan, loh Pak, jenengan tadi perasaannya jenengan gimana? Anehnya pertanyaannya, ada apa? Loh, tadi ada keributan gitu loh. Lah kok saya nggak tahu? Lah ini kan aneh. Loh, tadi jenengan kejatuhan apa itu? Kaca-kaca pecah-pecah itu mana nggak ada? Loh, aneh kan? Jadi dia tidak terasa, tidak merasa ada orang ribut, tidak merasa kejatuhan kaca yang berjatuhan. Nah, ini sesuatu yang aneh. Dan anehnya dia tetap tenang, duduk tenang dan tidak melakukan apa-apa. Nah, salah satu bukan teman ya, saya katakan bapak, ya bapak rohani saya, itu pun sempat ketakutan karena ada duduk di sebelah kursi sebelah kanan. Ya, saudara, yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang hidup dipelihara oleh damai sejahtera itu sangat luar biasa. Hidup yang diperintah oleh damai sejahtera itu sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar memerintah, tetapi melindungi, memelihara, mengayomi. Orang yang hidup diperintah oleh damai sejahtera itu. Dan akhirnya kami berkata, ya Pak, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi. Oh ya. Jadi mereka tidak merasa ya terkena sesuatu. Kami ajak berdoa, ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Perkataan Kristus itu harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Untuk apa? Nah, kita lanjutkan, saudara. Kalau saudara bertanya, untuk apa? Ya. Perhatikan. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, perkataan Kristus menjadi modal utama untuk kita bisa saling menasihati, kita saling menegur, saling mengingatkan, mungkin melalui pujian, melalui firman Tuhan, ya, itu sangat baik, ya. Apalagi sekarang zamannya zaman global, zamannya zaman elektro, ya. Kalau dulu saya seringkali berkata, ya, kirim surat untuk memberikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan kepada teman itu sampai berminggu-minggu, ya, apalagi kalau yang di luar Jawa sana, ya, itu sampai berminggu-minggu. Bahkan ada yang suratnya belum nyampe, saya yang kirim surat itu sudah datang ke rumahnya. Nah, tetapi sekarang zamannya sudah zaman modern, zaman global, zaman elektro. Saudara tinggal ngambil 1-2 ayat firman Tuhan, kirimkan kepada beberapa teman. Mungkin 10, mungkin 20, mungkin 100, mungkin 500. Untuk apa? Untuk saling membangun, untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur, untuk saling menasihati satu dengan yang lain.
Dan itu akan menguatkan iman teman-teman kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tidak lupa juga sambil mengucap syukur. Ucapan syukur ini harus selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, sesulit apapun yang kita hadapi, ucapan syukur kepada Allah itu mutlak. Persembahan ucapan syukur kepada Allah itu adalah satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, biar pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar untuk hidup kita senantiasa diperintah oleh damai sejahtera Allah. Yang kedua, hidup senantiasa penuh dengan perkataan Kristus. Dan yang ketiga, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikan saudara tidak akan kecewa, saudara tidak akan sakit hati, tidak akan marah, sekalipun saudara disakiti, dikecewakan, dan sebagainya. Pasti Tuhan Yesus akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus akan menolong kita semua, karena korbannya di atas kayu salib sudah melepaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan membawa kehidupan kita kepada kekekalan yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Izinkan damai sejahtera Allah terus memerintah di dalam setiap hati kami, orang percaya, orang yang beriman, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dan perkataan Kristus terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas kami, sukacita-Mu turun atas kami. Berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera mengalir dalam setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.